Bayangkan jika kejujuranmu diuji saat semua orang langsung mencurigaimu. Kisah ini dimulai ketika seorang petugas kebersihan bernama Pak Budi masuk ke ruang Cheo. Petrus mengatakan kepada jemaatnya dengan kalimat, "Jangan heran." Fakta yang kerap kita lihat, seorang Kristen difitnah lawan politiknya dan dijebloskan ke penjara, bahkan mendapatkan kesulitan dari orang terdekatnya. Kisah demikian bukanlah hal asing bagi orang Kristen sepanjang sejarah. Suatu kisah iman yang dimurnikan dengan api, ibarat emas yang justru makin murni di tengah kobaran api yang menyala-nyala. Petrus menjelaskan bahwa pemurnian dan ujian ini merupakan intisari dari iman. Iman yang sejati bukan sekedar pengakuan pada doktrin keagamaan tertentu, melainkan mengambil bagian dalam penderitaan Kristus sehingga kita dapat bersukacita dalam kemuliaannya. Ketika kesulitan hidup menerjang, iman mendapat kesempatan untuk dimurnikan di dalam api jika kita memberikan ruang untuk Roh Allah bekerja dalam hidup kita. Dengan berpegang erat pada janji Allah, kita membuktikan diri sebagai anggota rumah tangga Allah sendiri, sehingga kita selamat dari hari penghakiman Allah. Bayangkan jika kejujuranmu diuji saat semua orang langsung mencurigaimu. Kisah ini dimulai ketika seorang petugas kebersihan bernama Pak Budi masuk ke ruang Cheo. Membawa sebuah tas yang ia temukan saat membersihkan kantor. Dengan jujur ia berkata bahwa di dalam tas itu ada uang 5 juta dan semua ia kembalikan utuh. Sang CEO bernama Ibu Santi berterima kasih kepadanya. Namun tak lama kemudian seorang klien bernama Pak Peno menelpon dan berkata bahwa ia meninggalkan tas berisi 8 juta dan dokumen penting. Seketika seorang karyawan bernama Andi menuduh Pak Budi mencuri 3 juta dengan alasan ia miskin dan punya anak sakit. Pak Budi dipanggil kembali dan ditanya dengan tenang. Ia tetap menjawab bahwa di dalam tas hanya ada 5 juta. Andi terus menekan tuduhan dengan suara keras. Ibu Santi akhirnya berkata ia akan menutup kekurangan uang itu dengan uang pribadinya dan memotong gaji Pak Budi sedikit demi sedikit. Pak Budi hanya menunduk dan menahan air mata. Beberapa saat kemudian Pak Peno datang ke kantor dan tiba-tiba teringat bahwa ia sempat mengambil 3 juta untuk istrinya sebelum meninggalkan tas itu. Ia langsung mengembalikan uang tersebut. Suasana kantor berubah sunyi. Andi dan Ibu Santi diliputi rasa malu. Sementara Pak Budi berjalan keluar dengan air mata mengalir, bukan karena difitnah tetapi karena kebenaran akhirnya dibelah Tuhan.